Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, sesuai dengan reminder tadi pagi, hari ini hari Sabtu, maka sudah tidak ada lagi bintang 3. Jadi untuk hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Nah, langsung aja kita loncat ke chartnya. Untuk BTC kita bisa lihat di sini mulai ada perlawanan dan mulai retest lagi ke 85.280 ya. Ini bisa dibilang resistannya cukup baru ya, relatif baru, terbentuk di tanggal 12 dan 13 April kemarin, tetapi dulu lumayan efektif sebagai resisten ya. Sudah 4 kali nge-reject Bitcoin. Nah, hari ini mulai terjadi retest. Kita lihat apakah besok jam 7 pagi daily closing bisa di atas atau enggak. Nah, kalau di atas berarti Bitcoin mulai lanjut lagi membuat higher high ya. Nah, higher high di daily ya bisa juga berujung ke higher high di weekly. Tapi baik lagi ya, kita tunggu saja. Kita tunggu sampai terjadi. Jangan kita nebak-nebak. Wah, bakal higher high nggak ya? Wah, kata gue sih iya. Enggak, kata gue nggak bakal. Nggak usah tebak-tebakan ya. Tunggu saja tanggal mainnya. Saat kita tebak-tebakan ya ujung-ujungnya jadi kayak judi bola begitu ya. Dan di sini kita bukan buat berjudi, di sini kita buat berinvestasi ya. Nah, ngomongin soal di weekly, kita sudah bahas ya bahwa BSB masih menjadi the main resistance kita begitu ya. Dan kalau sampai ke reject lagi ya potensi bisa lebih bearish begitu. Nah, tapi masih butuh pembuktian, masih butuh beberapa minggu lagi begitu. Dan kalau sampai terjadi weekly close di atas dari 86.100 ya. Nah, BTC artinya pecah struktur ya, dari strukturnya yang bearish. Di sini terbentuk lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, kalau sampai terbentuk weekly close yang higher high, nah berarti pecah kan? Nah, kalau pecah strukturnya memiliki potensi bisa seperti di September kemarin. Dan bukan cuma September sih sebenarnya ya. Ya dari reversal lain juga sama persis cara kerjanya ya. Kayak zaman di sini nih ya. Zaman di sini kan membuat ya, tapi ini lebih nggak sedramat ya, ini lebih dramatis lah dropnya ya. Ini kan lebih kelihatan tuh ya, membuat lower high, lower low, lower high, lower low. Nah di sini technically lower high ya, lower high, tapi lebih tipis-tipis kelihatannya nih ya. Jadi kan di sini dia membuat low, lower high, lower low. Nah reversalnya gimana? Ya tinggal dibalik aja ya. Dia mulai membuat higher high, higher low begitu ya. Basic. Ujung-ujungnya tetap balik lagi ke basic begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan komennya, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini ya. Dan hari ini sponsor kita adalah CoinEx ya. Seperti yang kita bisa lihat di sini, CoinEx ini ada CoinEx Mining, di mana kita bisa mine dan earn berbagai macam koin dalam bentuk airdrop begitu ya. Nah, di sini sebenarnya tuh nggak selalu harus pakai CET pool ya, tetapi kalau lu mau kalau pengen konsisten bisa mengikuti CoinEx Mining ini ya paling gampang punya CET, karena semua proyek yang ada di sini ya ada CET-nya ya, ada CET poolnya. Kalau untuk yang kayak BTC ya jarang-jarang, kayak kita bisa lihat 1, 2, 3, 4 ya 5 project yang bisa bilang 4 terakhir lah. 4 terakhir cuma BTC itu cuma satu aja, sisanya CET pool begitu. Jadi ya cara paling mudah untuk bisa mengikuti mining pools dari CoinEx adalah dengan memiliki CET begitu. CET ini adalah semacam utility token dari CoinEx, di mana kita bisa mendapatkan berbagai macam perks kalau kita pegang si tokennya begitu ya. Nah, bagi lu yang pemilik CET ya, nah pertimbangkan untuk ikutin di poolnya, karena sayang banget kalau udah punya CET nggak diikutin poolnya, nggak dapat airdrop begitu ya. Nah, jadi itu buat lu para pengguna CoinEx ya, boleh pertimbangkan untuk memiliki CET untuk bisa mengikuti berbagai macam mining pools ya. Dan ya ini sekarang lagi berjalan juga ya, jadi miningnya masih 3 hari lebih 3 jam lagi. Jadi buat lu yang mungkin ketinggalan, lupa, nah boleh pertimbangkan untuk ikut mining poolsnya. Dan selain itu juga tentunya kita bisa melakukan berbagai macam hal di CoinEx ya, mulai dari kita beli nih, dari untuk para newbies misalkan ya. Nah, lu bisa beli kripto ya secara spot, DCA BTC aja gitu, as simple as that bisa lakukan di sini ya. Nah, di sini untuk spotnya di sini kita bisa klik bagian spot, and then lu bisa trade berbagai macam aset kripto begitu. Nah, selain di spot juga tentunya di sini kita ada futures ya. Untuk futures di sini pun kita nggak cuma sekedar futures trading biasa, tetapi di sini juga kita ada copy trading yang kita bisa menggunakan leverage juga begitu ya. Nah, untuk copy trading ini
Nah, kita juga bisa memfollow berbagai macam jenis trader, mulai dari yang mungkin ROI-nya paling tinggi misalkan, atau PNL-nya yang paling besar. Nah, ini bisa lo customize sesuai dengan ya risk profile lo masing-masing, begitu ya. Nah, tapi pastikan apa? Ya pastikan ya jangan apa namanya lo konservatif tapi pengen gila-gilaan profitnya gede, lu cari yang pokoknya ROI paling besar. Taunya lu nggak siap dengan volatility-nya, ujung-ujungnya jadi boncos begitu. Nah, jadi lagi-lagi lo harus sesuaikan dengan risk profile lo yang cocoknya mana untuk yang copy trades ini ya. Nah, selain itu juga ya buat lo yang mungkin ngerasa, "Bang, gue pengen trading futures nih, Bang, tapi gue masih belum bisa nih, Bang. Ya, gue masih apa namanya? Teorinya sih ngerti, Bang, cuman prakteknya nggak berani, Bang. Sayang duit." Nah, di sini lo bisa pakai demo trading dari CoinEx dulu gitu. Jadi lo sambil nunggu belajar futures, lo bisa spot dulu latihan, bukan latihan tapi DCA terus beli BTC, beli berbagai macam odds, yang penting 70-30 ya. Nah, sambil lo ngelakuin DCA spot, lo bisa demo trading dulu. Nah, demo trading ini bisa melatih lo supaya lo terbiasa dengan ya membuka posisi future, sudah mengerti begitu. Karena cara paling gampang untuk bisa melakukan satu hal adalah dengan 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 cara apa? Dengan cara ya lo sambil dilakukan begitu ya. Jadi demo trading seperti ini sangat berguna ya untuk orang-orang yang cenderung masih baru begitu ya. Nah, tentunya ada banyak lagi yang bisa dilakukan juga saat lu sudah belanja nih, misalkan lu sudah belanja berbagai macam aset di sini, aset kripto tentunya ya. Nah, ada juga di sini financial. Financial ini basically kayak earn ya. Nah, di mana kita bisa mendapatkan yield dari aset yang sudah kita beli. Di sini ada berbagai macam jenis yang kita bisa lihat ya. Nah, jadi jangan cuma beli doang ya, tapi bisa juga dapatkan yield dari asetnya. Gitu. Di sini ada XMR, ada USDT, bahkan gini, lu belum beli aja misalkan, lu punya USDT nih. Nah, lu bisa masukin dulu ke bagian financial dari CoinEx, and then lu bisa mendapatkan yield dari USDT-nya. Nah, lu beli lagi berbagai macam odds juga bisa dapat lagi. Begitu ya. Nah, selain dari itu juga di sini kita ada loans ya. Tapi kalau untuk loans sih gue pribadi tidak menyarankan buat orang-orang yang mungkin masih baru ya. Sebenarnya yang lama juga gue nggak terlalu menyarankan si loans in general begitu. Tapi kalau sampai lu mau ya bisa begitu ya. And then untuk newcomers juga akan ada berbagai macam event-event yang cukup menarik begitu, di mana biasanya akan ada lagi ya. Dan juga buat yang baru dan mungkin masih benar-benar belum mengerti caranya. Nah, di sini juga ada tutorialsnya mulai dari cara deposit, cara untuk beli kripto, dan bahkan ya yang sampai hal yang detail semuanya ada di sini gitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk dari CoinEx ya. Sekali lagi buat lo yang belum punya akun di CoinEx, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinEx. Langsung aja kita masuk ke komen. Yang pertama dari, ntar ada yang kelewat nggak nih? Oke, aman ya. Dari Koko5571. Halo Kak, izin tanya dong. Aku sekarang tinggal di Jepang. Wah, keren juga. Dan aku suka kirim uang dari Indonesia ke Jepang, gunain peer-to-peer trading untuk tukar yen ke di salah satu exchange. Apakah P2P trading itu taxable sehingga aku mungkin dikenain tax di Jepang? Terima kasih. Nah, lagi-lagi untuk tax di Jepang gua nggak terlalu tahu ya untuk urusan kripto. Lebih amannya ya lu tanya sama orang di sana begitu ya, karena lagi-lagi gue bukan warga Jepang juga. Nah, ini gue penasaran. Lu bilang nih lu kirim dari Indonesia ke Jepang. Berarti waktu lu lagi santai, lagi libur di Jepang, lagi libur di Indo, terus mau ngirim ke Jepang gitu, atau gimana nih? Nah, tapi andaikan sampai kena pun ya, in theory nggak akan terlalu mahal begitu ya. Ya, apalagi sekarang kan di Asia makin banyak negara-negara yang lebih cenderung ini ya, lebih loose ke kripto, lebih cenderung pro lah belakangan ini dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Begitu ya. Jadi ya amannya lu tanya langsung ke ya di tempat tinggal lu ya. Kan lu sekarang tinggal Jepang nih. Amannya lu tanya ke mereka untuk peer to peer kena nggak begitu. Dan mungkin yang lebih penting lagi jumlahnya besar nggak gitu. Nah, kalau jumlahnya cukup besar apalagi itu harus lebih baik ditanya. Jangan sampai tiba-tiba wah hutang belum bayar pajak gitu. Waduh pusing kalau kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau di Indo sih gampang ya. Kalau lu kirimnya gak gede-gede amat sih ya udahlah pusing. Lu kirim beres sudah. Dan lagi pula kalau seandaikan ya kalau lu ke Indo, kalau dari luar ke Indo lebih mendingan lu langsung aja tukar di checks lah. Itu langsung kena pajaknya kalau seperti itu. Kalau biar ya lagi-lagi kan malas ya kalau misalkan kita ujung-ujungnya udah dapat ya profit atau apapun itu gitu ya, tapi jadi susah pakainya begitu. Kalau lo tinggal di Indo gitu, ini mungkin buat yang lain lah. Kalau tinggal di Indo ya lebih gampang ini dibandingin lo peer to peer, nggak yakin nanti pajaknya gimana.
Ya mendingan lu kirim dalam bentuk USDT ya ke exchanger yang sudah terdaftar di Bapepti, and then lu jual. Udah tuh langsung udah kena, lu bisa langsung masukin ke SPT akhir tahun begitu ya. Next, dari CSPTY Lover. Capek lihatnya, bolak-balik terus. Yang ngarep turun kecewa, yang ngarep naik frustasi. Memang seperti mantan yang kejam ya. Let it be saja. Yes ya. Jadi ya ini dia, memang market tuh ada masa-masanya akan membuat semuanya serba membosankan. Begitu, membosankan buat bulls, membosankan buat bears. Nah, makanya kenapa ya gua itu orang yang sangat percaya dengan time in the market instead of timing the market begitu. Karena orang-orang yang mencoba untuk timing the market, yang gua lihat gagal lagi begitu. Jadi ya sudah, let it be, santai saja. Yang penting kita terus konsisten, kita sudah tahu apa saja rambu-rambu kita, safety belt kita di mana begitu. Selama itu nggak kena, selama semuanya masih sesuai dengan skenario kita, ya sudah, kita biarkan saja. Dan gini, nggak perlu kita harus liatin terus gitu ya. Kadang-kadang orang suka punya obsesi buat, wah, per 5 menit lihat chart. Nggak usah, biarin aja gitu. Lagi pula kok sampai ada pergerakan yang cukup signifikan, ujung-ujungnya banyak kok news ya, bisa ya bahkan gini ya, lu tinggal pakai Twitter sebentar aja gitu ya. Lu nggak perlu follow bahkan ya, lu cuma lihat gitu ya, nanti feeds lu isinya udah banyak kripto, itu mereka langsung otomatis ping kalau sampai ada pergerakan yang signifikan gitu. Jadi nggak usah distresin, santai saja. Let it flow aja, let it flow gitu ya. Nanti tiba-tiba waktu udah waktunya naik ya, senyum-senyum sendiri begitu ya. Next, dari mana nih? Oke, dari Rider CB tua ya. Cap, ingatkan para newbie juga kalau TP itu take profit bukan take picture. Iya. Ya, TP-nya bener ya. TP-nya itu take profit, bukan take picture. Banyak yang zaman dulu tuh ya. Wah, take picture doang, cuma di SS, cuma di screenshot aja ya. Tapi ujung-ujungnya waktu turun, waduh, bingung. Kenapa bingung? Kemarin kan udah screenshot tuh, bagus profit. Iya, lupa di TP. Oke, ngudut ngopi averaging ya, semangat, mantap. Next, dari Jilatuloh. Jilaluloh ya. Jilaluloh. Gue dulu pernah takut nonton nih orang, sekarang hampir nonton setiap hari. Kenapa takut? Gara-gara pakai topeng mungkin ya. Oke, next. Next dari Ridwan. Nah, ini gue bingung nih. Queen atau Quen? Itulah ya, Bro Ridwan lah pokoknya. Bang, please, ini mah tolong jawab Bang. Waduh, Sunda maksimum ya. Bang, saya mau investasi 5 BTC perusahaan saya, tapi saya bingung simpennya di exchange apa di wallet. Tolong dong Bang, kasih saran yang paling aman, terus kalau bisa samain aja dah kayak Bang Toshi investasi di Bitcoinnya ya. Ini soalnya bingung, duit gede bagi saya mas segitu. Oke ya. Gini, kalau gue pribadi merasa tetap yang paling aman tuh ya lu punya di cold wallet, itu yang paling aman. Nah, tetapi di waktu bersamaan kalau lu nggak ngerti cara pakai cold walletnya, ya jadi nggak aman juga gitu ya. Ya, jadi kalau lu tanya paling aman gimana, sekali lagi ya gue menyarankan cold wallet. Lu bisa mungkin pakai apa namanya, OneKey, Ledger. Gue nggak tahu ya, gue udah nggak pernah mau pakai lagi karena dulu ada permasalahan ya si Ledger. Lalu apa namanya yang oke lagi tuh OneKey, lalu Tangem juga oke ya. Tangem lebih simple, Tangem sebenarnya lebih simple ya. Lalu apa lagi ya contohnya, Trezor gitu ya. Nah, lebih baik sih itu kalau mau paling secure. Tapi pastikan lu ngerti cara pakainya gitu. Kalau untuk OneKey sama OneKey, Trezor, Tangem kita udah pernah review gimana cara pakainya ya. Lu bisa lihat di YouTube channel kita. Nah, tapi kalau misalkan aduh Bang, gue gaptek Bang, bingung Bang. Ya, lebih baik taruh di exchanger begitu, karena kalau gaptek bingung nanti semuanya apalagi kalau gaptek bingung dan ini apa berantakan, wah itu kacau. Karena nggak sedikit loh orang yang lupa seed phrase ya. Waduh, ini gue nggak tahu Bang, gimana Bang, BTC gue masukin ke cold wallet, gue udah nggak bisa akses sekarang pokoknya. Wah, ditanya seed phrase apa, seed phrase apaan Bang, wah udah mati kayak gitu ya. Nah, jadi pastikan kalau mau pakai cold wallet ngerti begitu. Kalau nggak ngerti, udah mencoba untuk mengerti masih nggak ngerti juga, mendingan ke exchange, tapi jangan yang aneh-aneh exchange-nya ya, yang gede-gede aja lah gitu. Bybit, Gate, Binance gitu. Kalau di Indo mungkin pakai toko kripto, Pintu juga boleh lah mungkin ya. Ya jadi intinya apa, ke exchange besar dipisah-pisah begitu.
Tapi ya kalau gua pribadi sih menyarankan belajar lah cara pakai cold wallet, apalagi kalau mau 5 BTC itu kan nggak kecil ya. Oke, next dari Okik ya, Okik Darmawan. Saya cycle pertama tapi nggak langsung masuk alt. Wih, ini jarang nih. Biasanya cycle pertama tuh kesalahan terbesarnya altsnya nggak kira-kira ya. Ini bagus nggak masuk alt ya. Untunglah sebelum masuk kripto saya investor saham. Pindah kripto, risk management saya di saham masih saya bawa. Mantap ya. Plus, awal masuk kripto saya subscribe channel ini, makin mantap dan yakin untuk main aman di kripto. No boncos-boncos. Mantap ya. Memang kecenderungannya orang-orang yang main saham, ya nggak semua ya, tapi kalau gua perhatiin yang main saham tuh lebih bisa jaga risiko. Yang biasanya ancur-ancuran tuh ya dari trader rasa judi gitu loh. Yang kebanyakan gila-gilaan begitu. Mantap, mantap, mantap ya. Ini jarang, sekali lagi banyaknya orang masuk ke kripto itu pengen cepet kaya gitu. Nah ini bagus nih ya, mikirin dulu resiko. Keren, keren, keren ya. Jadi dari awalnya udah setelan pabriknya, udah apa namanya, udah bagus mindsetnya ya. Jangan mikirin dulu profit, pikirin dulu resiko. Mantap. Next dari Okik Darmawan. Wah, 2 kali nih sama satu di highlightnya ya. Sebentar. Oh ini double ya? Ntar coba. Oh iya, ini double nih. Oke, double. Lanjut lagi, dari Bro Aina. Bener banget Mak Toshi. Gua sebagai saksi hidup yang pahit di market pada masa 2024. Tersungkur, terjungkir balik, dan bersyukur akhirnya ya. Mantap. Sekarang sedikit demi sedikit mulai tumbuh sebagai trader yang memegang teguh aturan dan mindset TCI. Dan akan belajar dan terus belajar dari senior-senior di TCI. Dan satu lagi, gue akan selalu konsisten seperti TCI untuk selalu tabur tuai. Mantap ya. Walaupun ilmu dan pengalaman gue masih dikatakan sangat sedikit, setidaknya bisa memberikan sedikit perubahan. Daripada mereka yang banyak ilmu tapi manfaatin buat hal buruk. Iya. Sekali lagi terima kasih Matoshi dan tim TCI. Sukses selalu untuk kita semua dan salam tabur tuai. Mantap ya. Keren ya. Dan tabur tua itu serius, nggak usah yang ribet-ribet ya. Kayak salah satu contoh paling yang benar-benar kita bisa contoh adalah Bro Aina gitu. Bro Aina salah satu yang paling sering membantu untuk menjawab komen-komen dari keluarga TCI yang baru-baru nih, yang baru masuk, yang masih bingung gitu. Jadi nggak usah yang wah saya berjanji bang, nanti dari kekayaan saya akan bangun 10 panti asuhan. Gak usah yang gitu-gitu dulu. Udah yang simple-simple aja, bantu jawab gitu ya. Karena lagi-lagi gue gak setiap kali juga bisa, lebih tepatnya Sato lah. Sato gak bisa setiap kali juga ngebantu jawab komen begitu. Jadi dengan membantu para newbies ya, para juniormu lah yang di sini gitu ya. Nah itu juga udah tabur tuai. Karena lu kan memberikan hal yang baik kan, memberitahukan hal yang positif. Jadi ya itu menabur hal baik gitu. Mantap ya. Next dari Kekat My Cat ya. Bersyukurlah kita newbie yang tiap hari bisa mendengarkan Kotoshi baca NTA makro dan gak henti-hentinya ngingetin kita untuk berbasis data fakta statistik dan gak dengerin dukun. Saya jauh lebih tenang di market sejak ada channel TCI buat didengerin tiap hari. Sambil belajar juga dari istilah-istilah yang disebutkan di sini. Channel kesayanganku, no debat. Weh, mantap. Thank you. Next, dari mana gini? Dari M. Hasan Almuid mungkin ya. Iya, kayaknya kadang-kadang kalau dicampurin gini gue suka pusing bacanya ya. Istilahnya bang, saya ada dengar orang yang berkata bahwa pergerakan BTC dan kripto sebenarnya bukan dari berita makro, tapi dari peredaran global M2 dan untuk saat ini global M2 lagi tinggi. Global M2, which is itu money supply, itu makroekonomi. Ya ini kadang-kadang begini ya. Bagaimana tanggapannya Bang Toshi? Terima kasih, salam tabur tuai. Nah jadi gini, kadang-kadang ada orang tuh belajarnya mungkin nggak langsung keseluruhan begitu. Jadi mereka pikir kayak M2, mungkin balance sheet, mungkin apalagi ya news gitu. Kalau news oke, itu beda lah mungkin ya. Tapi banyak orang yang kadang-kadang berpikir makro itu cuma yang ada di ekonomi kalender. Enggak ya, makroekonomi itu ya sesuai dengan namanya ya, secara makro ada apa nih dengan ekonomi begitu ya. Jadi ya lagi-lagi M2 it's part of makro ya, makro ekonomi begitu ya, berita makro. Oke, itu kurang lebih. Dan benar nggak global M2 itu mempengaruhi kripto? Yes. Guess why? Because saat M2 meningkat ya, sekarang gua tanya gini deh ya, saat M2 meningkat berarti supply dari uang ya, ini kan M2 US ya, berarti USD itu meningkat. Nah gua tanya, kalau lu misalkan pegang
eh apa ya, kita ambil contoh, lu punya mobil nih, mobil antik misalkan. Wah, cuma ada satu dari, jangan satu lah terlalu ekstrim. Cuma ada 500 di seluruh dunia, nggak pernah dibuat lagi, belum pernah dibuat lagi ya. Wah, harganya mahal nih, misalkan 1 miliar begitu ya. Nah, tapi tiba-tiba ada pengumuman nih, si manufacturer mobil ini mengumumkan bahwa sekarang kita akan bikin lagi 20.000 unit dari hanya 500 saja jadi 20.000, berarti ya 20.500 gitu totalnya ya. Nah, gua tanya ke lo, supply-nya menambah. Artinya menurut lo ya, menurut lo apakah harga mobil itu akan sama, menurun atau meningkat? Ya kemungkinan besar turun. Kenapa? Karena supply menambah. Walaupun demand stays the same ya, tapi supply menambah maka harga akan turun. Itu adalah aturan supply demand. Sekarang gue tanya balik ke lo. Dalam kondisi USD supply-nya meningkat, kira-kira orang takut nggak daya belinya turun? Yes, maka dari itu mereka akan mengambil resiko lebih di aset-aset yang lebih beresiko seperti kripto. Begitu ya. Nah, tapi M2 itu hanya salah satu dari berbagai macam hal-hal yang kita harus perhatikan ya, yang bisa dibilang kita ya liquidity in general begitu. Nah, salah satu yang trigger lagi ya yang akan membuat orang untuk mengambil resiko even more adalah balance sheet. Begitu. Apabila balance sheet US mulai meningkat alias masuk ke QE, nah disitulah orang-orang akan lebih gila lagi mengambil resiko. Mungkin kalau M2-nya naik pelan-pelan, orang mulai wah beli BTC deh ya. Karena ya fair juga ya, BTC bisa dibilang bisa jadi kayak semacam kayak emas, di mana orang merasa bahwa waduh nih kalau money supply menambah terus dari masa ke masa gitu ya, daya beli terus berkurang, kita harus mengambil aset lain yang secara supply-nya itu inelastis, yang nggak nambah bisa seenak jidat gitu kayak fiat. Nah ya emas, BTC masuk ke situ. Nah, tapi kalau ditambah lagi sama balance sheet yang mulai naik ya, di mana the Fed mulai mau start terulang ekonomi, nah itu akan orang bukan cuma pengen masuk BTC, mereka akan lebih berani lagi masuk ke alts. Nah itu yang seringkali men-trigger altcoin season. Itu semua masuk ke dalam apa? Makro ekonomi gitu ya. Next, kisah kekayaan. Bang, mau tanya, saya mau simpan uang saya ke USDT, apakah aman? Untuk jaga supaya nggak terlalu kena inflasi. Soalnya inflasi rupiah terlalu parah. Yes, terlalu parah ya. Mending pilih USDT apa USDC, Bang? Mohon jawabannya. God bless you. Kalau secara ini ya, secara regulasi lebih aman di USDC. At least for now. Katanya USDT lagi bebenah juga ya. Lebih tepatnya Tether lah. Tether lagi bebenah juga. Tapi for now gue sih masih lebih nyaman pegang USDC. Karena USDC itu sudah ya lu di Eropa exchanger mereka semua pairnya sekarang sama USDC. Karena USDT dianggapnya nggak comply sama aturan mereka. Begitu ya. Dan kayaknya belakangan ini sekarang USDC mulai, kalau dulu kan USDC tuh kayak nggak ada yield ya, susah banget buat dapet yield. Sekarang udah gampang dan pair-pairnya pun udah gampang. Dulu kan nggak semua exchanger punya pair USDC. Nah sekarang udah bisa dibilang nyaris semua punya. Begitu. Jadi ya kalau gue sih lebih prefer USDC. Begitu ya. Nah mau di holdnya di mana? Ya holdnya di exchanger yang reputable, atau ya kalau mau lebih aman lagi ya di holdnya di cold wallet. Gitu ya. Next dari Nanda Gunawan. Selamat siang kok. Mau tanya untuk exchange dari luar yang tidak ada di Play Store, gimana itu kok buat apakah aman buat install? Terima kasih. Ya installnya lu tinggal di websitenya mereka. Nah lu tergantung lu downloadnya di mana. Kalau downloadnya asal bisa aja palsu gitu. Itu bisa aja terjadi ya. Kayak zaman dulu gua forex tuh ada beberapa broker yang nakal. MT4-nya MT4 gadungan begitu. Wah, jadi ternyata palsu gitu app-nya. Nah, itu serem. Nah, lu juga pastikan kalau lu misalkan mau download nih app, misalkan app dari Bybit. Nah, pastikan di website Bybit yang beneran. Jangan sampai lu kena website mirror or something lah yang ujung-ujungnya ternyata APK-nya palsu. Begitu. Ya, karena kalau APK-nya palsu ya otomatis ya dana lu hilang lah. Begitu ya. Dan kalau masalah kenapa nggak ada di App Store ya, atau di Play Store, ada beberapa exchanger yang dulu kena karena urusan Rusia tuh ya. Dulu kan Rusia basically kayak di embargo lah, bukan di embargo sih, lebih tepatnya kayak dikasih sanksi, dikasih sanction. Jadi jangan sampai kita mau ngasih jangan sampai broker exchanger ngasih kerjasama sama Rusia. Tapi ada beberapa yang tetap mau kerjasama dengan Rusia, salah satunya Bybit begitu, dan ada beberapa lagi yang lain. Nah itu kena tuh ke ban begitu. Nah jadi
Ya, intinya selama lo download di website yang benar, yang memang benar-benar, kalau Bybit ya lo download di Bybit, Binance download di Binance, Gate di Gate, ya aman begitu ya. Beres. Oke, itu kurang lebih untuk pembahasan komen pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita sudah dapat posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 133,80. Nah, buat yang konservatif sudah kena target TP, yaitu di struktur sini nih, di 137,37. Nah, artinya kita sudah mengantongi profit sebesar 2,6 lah, 2,6 persenan ya. Buat yang agresif, target TP-nya jangan lupa dipasang di angka 144,14 ya. Itu kurang lebih untuk posisi futuresnya ya. Untuk posisi spotnya ada di angka 123,8, lalu MA50 dan juga ada di angka 127,46. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB sudah terjadi retest pertama di support ya di angka 598,3 ya. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA50 ya. Sekali lagi kita bisa limit posisi long di angka 588,3, target TP di MA50 ya. Oke, untuk posisi spot ada di angka 588,3, MA20 dan juga di 574,9. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini sayangnya posisi short kita sudah kena cut loss. Retest 1, retest 2 di angka 0,62542. Dan tadi pagi jam 7 daily close-nya sedikit di atas dari resisten ya, dari struktur resisten, maka cut loss ya. Nah, untuk posisi spotnya ya, MA20 yang arguably confluence dengan 0,6254 karena cukup dekat ya. Lalu untuk posisi spot selanjutnya ada di ini, sebenarnya struktur baru nih. Gue lupa pasang nih. Yes, oke. Nah, struktur baru di angka 0,60849 dan satu lagi di angka 0,5961. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.